Oke oke Udah. oke. Berarti tadi eh, blockchain itu fokusnya kemana sih? Kalau fokus blockchain tuh banyak sih mas, pemanfaatannya kan maksudnya, fokus pemanfaatannya kan. Iya blockchain. Itu banyak banget, hampir di semua bidang menurut saya bisa. Kalau untuk ya, kalau cara gampangnya blockchain itu ini tuh kayak database aja sebenarnya. Cuma database yang berada di banyak tempat, jadinya decentralized. Jadi nggak di satu tempat doang, di satu server enggak, tapi di banyak server yang miner-miner itu. Mereka tuh sebenarnya kayak ngevalidasi data kita dan nyimpen data kita kayak gitu. Hmm, Berarti kan kayak bisa dianalogikan itu sebuah database gitu kan. iya. Ya yang tersebar aja kayak gitu. Kalau secara simpelnya. Nah, jadi kalau pemanfaatannya itu kayak ya hampir di semua aspek bisa. Kalau untuk sekarang yang saya handle itu supply chain. Itu memanfaatkan blockchain bisa banget. Itu buat nge-trace si pergerakan supply-nya. Itu lagi di mana dan nggak bisa diubah. Kan gara-gara database-nya itu kan kesebar kan. Jadi nggak mungkin bisa Iya. dirubah itu datanya. Kayak gitu. Mau NFT bisa kayak gitu. Kalau secara Kalau kalau dasarnya kayak apa mas? kalau mau mulai belajar blockchain itu dari mana? Kalau mau belajar blockchain, masnya harus nentuin dulu nih teknologi apa? eh, Fokusnya mau di mana nih? Soalnya ada banyak, ada Ethereum, ada Solana, ada dan macam-macam lah. Itu Tapi kayak yang kayak paling mata uang virtual ya, apa mas? Mas? Kenapa? Itu kayak mata uang virtual nggak sih kayak apa? Ethereum. Ethereum itu sebenarnya jaringan sih mas. Ethereum itu sebenarnya jaringan. Cuma Gimana? untuk Ya, Mas, putus, Mas. Aku putus ya. Tes tes. Suaraku putus-putus ya? aman mas. Tadi apa? Laptop saya ini ya, habis update ke restart otomatis. Suara, su- Agak putus-putus dikit aduh, sih mas. suaraku apa jaringanku yang putus-putus nih. Sik, 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 sik. Tes tes. Lancar? Halo? Halo? Aduh. Halo? Halo, halo. Jaringan jaringan suaraku putus-putus ya, Mbak? Enggak sih, sekarang lancar. Tadi sempat putus-putus. Cek, Oke oke. cek, 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 cek. Suara saya ada nggak? Oke, jelas. Ada, Mas, Ada. ada, Mas. Oke, mungkin udah bisa lanjut tadi gimana blockchainnya? Ethereum itu termasuk kayak mata mata uang virtual nggak sih? Itu bisa sebenarnya gitu mas, apa kayak Ethereum Solana itu, dia sebenarnya itu jaringan kan. Dia nyediain server kayak gitu-gitu, nyediain server, Heeh. nyediain dan lain-lain, nyediain database juga kan blockchain kan. Dia nyediain database. Nah, untuk memakai fiturnya dia, kita harus bayar. Bayarnya pakai apa? Makanya dia bikin koin sendiri, token sendiri untuk ngebayar jasa dia kayak gitu. Hmm, menarik nih. Hmm, emang menarik. Jadi Kalau apa? Nah, teknologi pemilihan teknologi di blockchain sendiri itu apa aja nih, Mas? kalau upman di blockchain, kalau yang saya ini apa? Saya ceritanya ya yang saya alamin aja. Nah, kalau yang saya pakai itu Iya. Ethereum, Ethereum sama bikin smart contract-nya Mas. Smart contract itu sebenarnya kayak ini aja. Kayak kita bikin program aja, kayak bikin function-function, tapi ntar apa di deploy-nya di Ethereum itu. Kalau saya pakainya Ethereum sama Solana Mas. Kalau Solana tapi beda project lagi. Kalau Solana dia pakai bahasa Rust.
buat pemrogramannya. Kalau sampean sekarang ini pakai pakai bahasa apa nih untuk di blockchain-nya sendiri? Kalau di blockchain, saya untuk smart contract pakai Solidity itu buat si Ethereum sama pakai Rust buat si Solana. Tapi saya juga bikin di apps-nya pakai TypeScript, tapi pakai React sih. Kayak gitu. Oh, oke 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 oke. Ini model programnya itu kayak untuk nge-trade gitu kan memang, nge-trading gitu ya? Nge-trading bisa juga nge-trading, Eh, cuma apa sih? rata. Kalau trading kan koinnya tuh Mas, itu mah udah ke ini, udah masuk ke apa ya? Udah masuk ke ekonomi lah itu. Kayak supply and demand kayak gitu. Tapi Hmm. teknologinya juga bisa mempengaruhi harga si token itu. Kalau ada isu jelek, ya rata-rata harga koinnya turun. Kalau ada berita bagus, harga itunya naik. Itu lebih ke fundamental sih, kalau itu. Oke oke oke. Kalau perkembangan si blockchain sendiri di Indonesia menurut sampean ini gimana nih? Kalau sekarang ini masih ini sih Mas. Menurutku ini masih tahap kayak awal banget. Soalnya yang saya alamin itu banyak perusahaan yang nyari blockchain developer dan mereka masih belum dapat, banyak yang belum dapat kayak itu. Makanya kemarin tuh tawaran tuh banyak banget kayak gitu. Tawaran banyak banget dan mereka berani pasang harga tinggi banget untuk seorang blockchain developer. Blockchain. Hmm. Soalnya blockchain developer kan belum ada yang ini, menurut saya belum ada yang senior. Ya kan masih baru setahun 2 tahun lah di Indo kan. Dan itu pun udah Iya. dihargain sangat mahal kayak gitu. Berarti kan peminatnya kan emang gede, cuma supply-nya kurang, SDM-nya kurang Indo. Hmm. Ya, kembali lagi kayak kita ngebahas metaverse tadi ya, SDM-nya Hmm. itu masih kurang di Indonesia ya. Masih sangat ya, sulit banget Mas nyari blockchain developer, terutama sesuai Iya sih. teknologinya ya, teknologi yang dipakainya. Kayaknya beda-beda kan. Ya tadi kayak ada Ethereum, ada Solana, kan beda-beda codingnya, nyarinya sulit. Wih, ini ada front end cek semua walletnya. Open source ya blockchain ya. Eh, beberapa beberapa open source mas, tapi ya yang corporate gede rata-rata di itu mereka sendiri Private. kayak di open sourcein. Oh, Kalau Ethereum rata-rata open source mas, soalnya based on community. hmm, iya iya. Dan gini, aku tuh sering juga kan buka buka Twitter gitu kan. Itu tuh memang banyak sih kayak apa namanya orang-orang yang ngebagikan kayak siapa mau jadi blockchain developer, ini tutorialnya gini-gini kan gitu. Hmm. Dan lebih banyak itu orang India sih kayaknya ya blockchain ini. Kayaknya hampir semuanya India deh mas, gak di blockchain juga kayaknya banyakkan India juga nggak sih, kayak India Iya tuh iya sih ya. mendominasi programming gitu loh, Hmm, tutorial di and- YouTube India, custom Nah apa di gitu India India. sendiri engineering tuh banyak ya. Iya. Tapi harganya terlalu kacau mas, India tuh terlalu Hmm. pasar harga obral gitu loh. Tapi teman saya kan ada yang di luar negeri juga, dan perusahaannya dia tuh ada dapat orang India. Nah waktu dia di interview sama visual kerjanya, banyak yang nggak sesuai sama yang diomongin gitu loh, kayak skillnya itu beda beda sama yang diucapkan secara verbal waktu wawancara dan lain-lain kayak gitu. Menurut Oh, dia itu Indo masih menang sebenarnya, walaupun SDM-nya sedikit. di Indonesia sendiri ya ibaratnya banyak orang yang bisa, cuman nggak berani ngomong sih kalau menurutku ya. Hmm. Kalah di ini maksudnya bahasa sih kalau Indo tuh. Mm-mm. Kayak kayak bahasa Inggris tuh nggak, kayak diajarinnya tuh kan waktu sekolah kan cuma ini nggak terlalu dalam banget kan. Iya. Indo tuh rata-rata takut di bahasa Inggrisnya.
kalau kerja di luar negeri ya, takut di bahasanya. Iya sih, sedikit gitu orang-orang Indonesia yang bisa baca Inggris. Mungkin ya nggak terlalu sedikit sih, maksudnya jarang nampak aja gitu, Hmm, ya kan? bener. Hmm, Blockchain ya. Untuk perkembangannya sendiri ini bakalan bertahan lama atau gimana Mas menurut sampean? Menurut saya untuk 5 sampai 10 tahun masih ini sih Mas, masih Di jalan. bagus. Masih jalan. Kalau untuk Hmm. perkembangannya, soalnya apa? Sekarang tuh eh, kayak masih sedikit itunya, kayak tutorialnya sebenarnya masih sedikit. Langsung teknologi baru tuh masih bermunculan gitu loh. Network baru, Iya. jaringan baru, langsung library baru tuh baru apa? Kayak baru muncul-muncul gitu loh. Hmm. Nanti tak tak coba belajar lah tentang blockchain ini. Menarik kayaknya. Lumayan. Berarti kalau kalau yang kayak trading-trading kayak apa namanya? MQ, meta trader tuh. Itu udah agak kurang ya. Mungkin masih ada sih, cuman agak kurang gitu ya. Trading kripto. Ya kayak meta trader tuh loh. Wah, nggak tahu tuh. Kalau biasanya Ini nih. di kripto di toko kripto sih saya. Ini proses ini kan mainnya uang gitu ya kan. Cuman pakai token mereka gitu. Ya kan, Mas? Saya belum lihat sih Mas. Kalau MetaTrader saya nggak pernah nyoba sih. Gimana? Kalau MetaTrader saya nggak pernah coba. Tapi kalau apa kayak trading kripto itu biasanya kan kalau orang Indo itu kalau nggak pakai Indodax, mereka pakainya toko kripto buat trading itu si token-token itu. Nah sebenarnya kalau apa Iya. trading mata uang si kripto itu ini sih lebih udah masuk ke ekonomis Mas kalau menurut saya ya. Sebenarnya yang apa kayak token-token itu yang dia jual itu trustnya sih sebenarnya. Sebenarnya kan apa dia bikin token sendiri tuh gampang banget Mas. Cuma codingan dikit doang itu udah jadi token, dan mau apa supply-nya berapapun tuh kita bisa ngeset. Makanya kemarin kan sempat apa ada wacana kripto itu haram kan di Indo. Mm. Nah gara-gara itu kita bisa bikin token kita sendiri, dan kalau token kita laris kita bisa listing ke itu, ke yang nge-trade itu. Jadi itu hampir sama sih. Oh, I see. Oke, oke, oke. Mantap berarti ya untuk apa namanya? Kedepannya itu bisa terbilang blockchain ini mantap ya. Untuk sekarang dan ke depan menurut saya pribadi itu masih masih bagus gitu. Hmm. Untuk belajar blockchain sendiri butuh waktu lama nggak sih? Hmm, kalau basic-basic blockchain agak lumayan ini sama sama kayak ngebiasain kayak penamaan blockchain itu kadang agak beda sama kayak di programan lain, kayak apa ya kayak ngebiasain ini aja kayak istilah-istilahnya, sama paling apa ya kalau mau yang blockchain itu sebenarnya banyak Mas. Ada fokus yang di apa Web3 di front end, ada yang fokus di back end, ada yang fokus keseluruhan, ada yang fokus di server. Kalian bisa bikin private server sendiri, private node. Itu ada juga. Nah, mau fokusinya yang mana dulu? Kayak gitu. Oke, oke, oke. I see. Menarik deh. Di Indonesia cuman agak kurang aja developer blockchain ya. Ya, Mas. Masih dikit menurut saya. Kemarin ini masih nyari juga nggak dapet dapet blockchain developer buat tambahan. Nemenin sampean. yang di side job buat nemenin.
Soalnya saya sendiri soalnya di situ pusing juga kan. Hmm, menarik nih. Blockchain, Web3. Ya sih kalau di Indonesia ya sebagian ya masih kayak jadi web developer aja, web developer biasa gitu kayak jadi front end aja kan gitu. Hmm. Maksudnya belum belum naik ke kayak blockchain gini. Paling kalau kayak masnya kan kebiasaan front end tuh. Kalau masnya biasa pakai React, paling kayak awal-awal tuh belajar Web3 sih mas. Gimana? Putus-putus lah. Jaringan. Cek 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 cek. Aman nggak? Halo halo halo. Aman? Dari saya? Gimana? Aman 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 nggak suara saya? Putus-putus ya? Cek 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 cek. Gimana Mbak Helos? Suara saya aman nggak? Putus-putus mas. Putus-putus. Putus. Kalau di saya aman sih, nggak putus-putus. Berarti Oh, berarti memang jaringanku saya yang bermasalah ya Allah. Gimana tadi? Gimana tadi? Aku front end gitu. Gimana tadi mas? Agak oh, kurang dengar putus-putus tadi. Jaringanku yang parah jadi. kan masnya kan front end tuh. Nah bisa apa kayak Nah, dikit-dikit belajar Web3 mas namanya. Web3 ntar paling Web3 ini pakai Web3JS itu nggak sih? Kan udah web ada tuh kayak framework ya, Web3JS ya. bener itu bisa pakai Web3.js. Kalau apa kalau Web3.js tuh eh, lebih ke general, dia bisa ke Ethereum, bisa ke Solana, bisa ke mana yang dia support. Ada juga yang fokus ke Ethereum itu namanya Ether.js, mirip Web3.js cuma dia base-nya Ethereum, itu buat front end. Paling ntar apa kayak pelajarin bikin ini dulu apa masang extension MetaMask tuh kayak akun. Jadi kalau masnya mau login ke sebuah website, nggak perlu register manual kayak masukin email apa-apa itu nggak perlu. Langsung tinggal konekin apa MetaMask. Nah itu punya mas sudah ada MetaMask tuh. Nah tinggal konekin MetaMask, udah login sesuai address dia kayak gitu. Oh, oke. Menarik ya, menarik. 6 bulan ya sampai mendalami ini ya. Baru 6 bulan, baru sih baru 6 bulan. Baru mas, baru. Ya masih baru 6 bulan. Bahasa kata barunya dulu. Web3JS, terus ada Ether.js ya. Iya, Ether.js ada. Paling Web3 dulu sih mas yang apa agak agak ini general gitu Web3.js. Oke oke oke. Nanti aku juga mau nyari kayak PDF PDF tentang blockchain ya bagus nih. Ntar jadinya Halo, halo halo ntar jadinya gimana? bukan web biasa tapi di app decentralized application jadinya sebutannya ya kalau mau kerennya. Kalau udah pakai yang itu web 3JS ntar sebutannya itu apa di apps decentralized application. Oke mas, kita coba sama dalemin konsep dasarnya blockchain dulu ya kan? Atau gimana? Ya kan Fundamental konsep dasarnya dulu kan? ya. Ya fundamental blockchain sendiri. Oke mas. Iya paling kayak apa uh, paling kayak not istilah-istilah di blockchain sih mas. Not itu apa, address itu apa, wallet itu apa, kayak gitu-gitu sih, kayak istilah-istilahnya gitu loh. Kayaknya ntar kalau Ya, udah masuk lebih ke ke ngodingnya biar nggak pusing, nggak terlalu pusing gitu. oke oke. Berarti ya ya paham paham. Nah mungkin ini Mbak Mbak Helios ini mungkin ada pertanyaan mungkin? Ngobrol-ngobrol santai aja mbak. Belum sih. Soalnya saya baru apa ya nyubi banget sama apalagi soal blockchain dan yang lainnya. Jadi saya mau nyimak dulu aja. Siapa tahu ada yang nyangkut kan di kepala, terus saya bisa paham gitu. Terima kasih.
Mbaknya masih kuliah atau udah masuk ke kerja, Mbak? Iya, aku kuliah baru semester 2. Oh, semester 2. Di mana, Mbak? Iya. Di mana? Kenapa? Di mana Di kuliah? Jakarta Selatan. Saya juga soalnya ini di Jakarta Selatan juga sekarang Oh ya, kerja di saya di Jakarta. Kalibata di IDS Jakarta Selatan. Oh, Kalibata. Hmm. Kalau saya di Iya, Permata Hijau. Kalau saya di Permata Hijau sih. Agak lumayan jauh sih. Mungkin iya. kalian bisa jadi partner. Boleh, Apa, Mas? boleh. Apa, Mas? Tapi saya bener-bener nggak tahu sama sekali soal ini. Tadi aja cuma Mungkin ngeliat ini Mas kayaknya lagi Nasri, ngobrol terus mau dengerin gitu. mungkin Mas Nasri bisa jadi partner gitu untuk Mbak Lios. Luhe. Oh iya, aku bisa dipanggil Rara sih sebenarnya. Rasa. Iya. Oke. Saya kan nggak tahu kan nickname-nya Helios, ya udah panggilnya Helios gitu. Aduh, ini aneh banget ya namanya. Helios tuh kayak apa? Kuda gitu. Kuda Helios ya. Iya, Helios Nah, tuh ini Mbak Mbak dewa Mbak Mbak, matahari Yunani. Mbak Rara ini Jurusan apa, Mbak? TI? Jurusan Teknik Informatika. TI Iya, semester baru masuk. Dua iya ya? baru masuk 2021 kemarin. Kalau Udah lumayan itu. udah lumayan. Harusnya udah dapat algoritma gitu-gitu ya. Baru dasarnya aja sih. Itu juga saya nggak ngerti, pusing. Eh, Mbaknya ini masuk ke apa? Jurusan itu karena tertarik atau karena tidak sengaja? Atau disuruh Maksudnya orang tua. nah, Bisa jadi kan. Bisa jadi Tertarik gitu. sih sebenarnya. Dari kelas 11 tuh aku udah suka sama IT, tapi mungkin karena nggak diasah ya, nggak tahu harus belajar dari mana, terus akhirnya ya udah deh masuk. Tapi emang suka sih sama semua mata kuliahnya, tapi ya resikonya emang pusing, apalagi aku tuh agak lemah matematikanya gitu, Kak. Sabar, Mbak, sabar. Kalau itu mau gampang, Mbak. Saya juga. Dulu SMA atau SMK, Mbak? Aku SMK, SMK-nya aku ambil teknik komputer jaringan sih. Oh, TKJ. aduh, udah Iya. mantep itu basicnya bisa dibilang tuh. Ya, udah ada basicnya gitu. Iya, Saya kayak dulu dikit-dikit tahu IPS. sih, tapi banyaknya belum. Baru 0,1%-nya mungkin kalau dari 1.000 sejuta. Santai, Mbak. Kalau saya dulu ini apa? IPS. IPS kan Ya, ya kayak IPS kan matematika udah jarang. Nggak ada komputer. Masuk IT udah pusing dari nol. Kalau dulu Sama Mbak. sama Kalau ya. otodidak Terus jadi waktu kalau apa kalau aku saya dengerin ini ngomongin blockchain, waduh, ini saya web development aja belum jauh banget, belum bisa gitu. Tiba-tiba ya udah lah didengerin aja. Makanya tadi saya nggak komen, tapi saya dengerin. apa sih? kalau semester awal udah mulai ngoding belum, Mbak? Kalau di situ? Udah baru belajar bahasa Python yang dasar itu, terus semester sekarang sih jadi pindah ke Java. Kebetulan nih hari ini aku mau UTS programming. Enak dong Java. Java yang standar ya? Enggak, Udah ada tidak OOP. bintang 1 untuk Java. Yang OOP, Mbak. Yang Java, OOP-nya. iya, OOP-nya itu. Tapi masih dasar banget sih kayak kelas-kelasnya gitu loh, Mas. Saya juga rada-rada bingung. Kelas objek gitu-gitu ya. Iya, Soalnya di sini saya apa? Megang Java soalnya. Saya megang Java juga di sini oh iya. soalnya. Ya, nanti Iya. kalau saya tes pesanannya dong ya sama Mas Nasri ya. Saya, tapi Mungkin bisa bisa Mbak Rara saya bisa udah tanya agak ke Mas lama Nasir. pakai agak lupa. Bisa tanya-tanya. Cari ilmu lah. Oke, oke. Intinya semangat Mbak. Mas Nasri Iya, semangat. terima kasih. Waktu itu Aku masih banyak. sendiri Santai, Mbak. aku sendiri nggak sekolah sih. Intinya semangat aja lah. Semangat aja. Ya, Mas, Kadang masih baru juga kan. sekolah juga nggak semangat percuma kan ya.
Iya. Iya. Udah ini Mbak, udah masuk ya, udah kecemplung sekalian. Kalian lah pusing-pusing sekalian gitu. Mm. Iya, awalnya kayak eh, awalnya tuh sebenarnya nggak terlalu suka. Waktu kelas 10 tuh saya nggak suka banget sama komputer. Saya ingat banget tuh waktu kelas 10 saya di kelas tuh tidur selama 1 semester tuh pokoknya tiap pelajaran komputer saya tidur. Sampai Ya, guru saya tuh Mantap. setiap mantap. iya, setiap masuk ke kelas terus lucunya saya tuh duduk di kursi paling depan. Terus saya tidur tidur sampai gurunya tuh bilang, Rara kalau mau cuci muka dulu sebelum belajar boleh loh. Aduh, di kode ya. Sampai digituin saya. Tapi waktu kelas 11 karena ada apa informasi tentang revolusi industri 4.0 itu, saya Ah, tertarik. Saya belajar istilah-istilahnya yang kayak AI, kayak VR yang kayak gitu. big data ya. Terus iya, terus akhirnya di kelas berapa ya? Kelas 12 kan harus bikin karya tulis. Nah, saya bikin tuh karya tulis tentang strategi pelajar dalam menghadapi revolusi industri 4.0 gitu. Wah, Di iya. situ selama penelitian itu saya jadi suka sama IT. Kalau 4.0 kan big data tuh Mbak. Ya kalau mau tanya-tanya Kenapa? juga bisa. Kan 4.0 kan big data kan masuk tuh. Kalau mau Iya. tanya-tanya big data juga bisa. Kan saya handle big data juga di sini. Oh ya. Heeh. Sih, alhamdulillah ketemu akhirnya. Mas Nasri ini bisa dibilang udah masuk ke full stack ya, Mas? Ya full stack bisa sih Mas, tapi frontend-nya kan agak jarang. Gak sebanyak itu. Kalau full stack kan banyak kan sama front-end juga. Hmm. Lebih ke end to end. AI juga megang dikit-dikit soalnya. Hmm. Cuma yang basic biasanya deep learning gitu. Nah, itu itulah tadi aku bilang mungkin kalian berdua bisa jadi partner gitu. Boleh boleh, Baru aja Sabi. Saya baru minta aja kelar. diajarin mohon bimbingannya, Mas-mas. Bisa kontak aja. Iya, siap. Gitu, wow. Tapi saya tuh pernah itu loh, pernah baca, bukan, pernah gabung gitu di perusahaan namanya tuh Sironium. Katanya dia tuh pakai sistem blockchain gitu. Ada yang pernah denger nggak? Wah, Seroni. Iya, Sironium. Tapi sekarang tuh Sironiumnya nggak tahu tiba-tiba ngilang, diganti sama Dinaran. Yang punyanya Pak Mardi Guwowi itu. Ada Oh, yang tahu nggak? kalau Sironium yang di Kuningan ya, Mbak? Nggak tahu ya. Tapi sih kalau kantornya di Jogja, yang milik Santara itu loh. Dia itu kayak ini, Mbak, apa? Kayak jual beli token ya? Iya, beli token gitu. Itu bener nggak sih? Mama Kalau saya soalnya semangat banget tuh beli Sironium kemarin ngabisin berapa juta gitu. Saya sampai bingung mau larang. oh CIR, pernah dengar sih kalau CIR. Kayaknya kalau itu kan jual beli token kan. Kalau jual beli token mah langsung pakai yang ini aja Mbak, apa kayak yang udah ada nama. Takutnya kan di ini kan kita kan jual beli kan. Kita beli di Iya, tuh kalau yang nggak bagus kan siapa tahu duitnya dibawa kabur tuh ada kejadian kayak gitu juga. iya bener-bener. Nggak tahu deh. Tapi Bahaya. sekarang jadi Jadi itu langsung apa? tutup tutup Jadi ganti daftarnya. nama gitu loh mas. Ya, kayak rebranding gitu sebenarnya. Iya. Nge-brand ulang Apa itu? ekonomi. Tapi kayaknya masih ini sih ironinya kayak kurang ada nama. Iya, baru banget soalnya. Terus katanya itu tuh ada underlayingnya gitu yang kayak jadi bukan cryptocurrency, mereka bilangnya crypto aset gitulah bla 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 apa saya juga kurang paham. Terus Oh, sistemnya katanya pakai blockchain gitu. kalau crypto aset itu sebenarnya kayak NFT sih mas sebenarnya aset yang dikriptokan NFT ya kayaknya sih nggak tahu kalau yang di Sironium ini dia itunya buat apa asetnya. Iya tuh.
Tapi kayak waktu pembelian tuh ada sertifikatnya kayak macam-macam gitu apa sih. Terus bentuknya tuh dalam bentuk emas gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah punya satu sironium itu sekitar berapa? 30 juta kalau nggak salah. Kita Woi, dapat iya dapat apa sih emas gitu loh, satu koin emas gitu kalau dari promosinya ya. Dari mereka waktu apa penyuluhan apa ya istilahnya nggak ngerti. mirip-mirip BTC ya maksudnya. Ya jatuhnya sih kayak ke NFT gitu ya. Iya, Mas? Iya, tapi apa? eh, Nggak tahu nih dalamannya kayak gimana, cara bisnisnya kayak gimana kan nggak tahu, masih belum tahu dalamannya jadi belum bisa nyimpulin. Iya juga. Tapi sekarang kayaknya udah mendem lagi deh kayak hilang gitu. Terus tiba-tiba muncul mereka dari perusahaan yang sama namanya Onget. Dinaran gitu. Gimana? Dinaran ya. Kalau nggak salah Dinaran masih hype deh sampai sekarang juga. Kalau Sironium kayaknya udah tenggelam, entah gimana nasibnya. Buat saya tadi juga. Dan ini sambil nunggu server jadi ya udah sambil nyantai-nyantai dulu. Hmm. Di Naras Ini mau saya kali nih. sebenarnya lagi demam, baru pulang dari rumah sakit. Wah, semoga cepat sembuh ya, Mas. Amin. Tapi kayak Oh ya, serban terus nggak enak ya udahlah ngapain gitu. oh ya, Mbak. Aku mau nanya nih, Mbak. Sampai dapat Iya. maling ID dari mana? Aku awalnya search apa? Search sendiri gitu di Telegram. Tiba-tiba ada ya udah aku gabung. Random banget ya. Random banget ya. Iya. Nggak tahu sih, nggak ada yang rekomendasiin apa-apa pokoknya. Apa kan katanya di Telegram serba ada dari mulai film bajakan, terus ada nggak ya? Awalnya aku nyari apa developer Indonesia bla 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 ketemunya maling IT. Ah ini maling IT ada IT-nya ya udah deh gabung aja gitu. Iya, iya. Random banget. Masuk akal, Random Mbak. banget. Masuk akal. Parah ya ya Allah. Oh ya, selamat datang kalau gitu, Mbak. Iya. Tapi by the way saya udah lama loh digabung di maling IT cuman jarang muncul aja. Boleh. Ya. Nah, balik lagi ke anu apa namanya? Ke blockchain, ke NFT. Gimana, Mas? Halo? Halo? Sorry, masih tak mute ternyata. Halo? Ternyata pindah Eh, device. balik ke blockchain. Boleh. Jangka Suaranya waktunya hilang. panjang. Suaranya hilang Mas, sorry Mas. Jangka waktunya bakalan bertahan lama nih ya blockchain ya. Kalau menurut saya iya sih Mas. Kalau menurut saya ya. Hmm, Kayaknya kalau apa belajar dari sekarang tuh apa dibilang tuh nggak terlambat. Masih saya masih ini masih baru juga kan. iya Jadi masih masih anget-angetnya juga. berkembang. Masih bisa berkembang. Itu masih tinggi banget lah. Hmm, oke oke. Jadi gimana? Aku kehabisan pertanyaan sebenarnya. Gak apa Mas, ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Ngobrol santai aja. Ini juga sambil apa nunggu server. Soalnya Oh, ada server yang ini dari kantor sebelah dimasukin sini buat server blockchain. oh, berarti sampai ngerangkap di itu juga ya. Apa Mas? Servernya tuh model gimana mas? Server blockchain ini modelnya gimana? Server biasa ya kayak Server di server biasa gitu. biasa, tapi ada ini eh, kalau bisa lebih dari dua, kalau bisa ya. Kalau Dua apa? bisa lebih lebih dari dua server kalau bisa gitu. Hmm, Nah, apa kalau ntar saya kan server biasa Mas, diinstal namanya private node.
private note. Ya. Gimana tuh? Saya boleh share screen, Mas. Oke, Biar monggo ini. Mas. Iya, iya, iya. Kita belajar. Oke, monggo. Ntar saya ini apa? Kayak saya setting ini dulu biar Oke, oke. bisa share screen. Pakai Linux, Windows, Mas? Kalau sekarang Sekarang apa? kelihatan nggak, Mas? Cek cek. Gak ada suaranya? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oh, pakai pakai Mac ya? Ah, biar enak ngodingnya. Kalau ini browsernya kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Brave ya. Brave itu kan browser yang init crypto ya? Kok init crypto sih? Iya. Mining ya? Ini bisa buat mining, tapi ini nggak aktifin. Gimana, gimana? Apa? Dia base-nya itu sih decentralized sih, Mas. Saya putus jaringanku. Aduh. Cek cek cek. Mana ya gambarnya? Ini nih bisa. Nggak kelihatan. Buat ilustrasinya mana? Saya nyari ilustrasi bentar, Mas. Nah, ini nih bisa. Nah, kelihatan nggak, Mas, ini? Putus-putus, Mas, jaringanku. Oh, oke. Iya nih. Tapi suara saya aman kan? Mbak Helis. Buat penengah soalnya. Aman. Aman. Lancar kalau saya. Lagi ada kerjaan. Ini lagi bahas blockchain. Hah? Apa? Santai. Lagi bahas blockchain. Ini kayak basic blockchain. Nah, sebenarnya apa? Kayak blockchain itu dia bakal diinstal di server. Kayak satu server itu sebenarnya satu cluster tuh, Mas. Nah, satu cluster kan diisi beberapa node. Node apa ya, Mas? Gampangnya. Node. Sebutannya. Not. Semacam kayak catatan gitu nggak sih? NODE, Mas. Apa? Node. Node. Kayak Node. Node blockchain adalah aku apa tahu istilahnya, cuma kalau buat ngedeskripsiin itu sulit. Ini nih bisa pakai ini aja. Nah, sebenarnya node itu kayak satu visi terpisah kalau di generalkan. Jadi dalam satu server itu bisa dipasang beberapa itu kayak VM-nya lah, VM tapi khusus si blockchain itu. Kalau mau private node ya, itu bisa dipasang. Jadi ibaratnya Masnya ada 3 server nih. Nah, satu server Mas pasang 3 node. Nah, kan 3 kali 3 kan ada itu 9. Nah, 9 itu kan beda server nih. Tapi ntar Mas bisa hubungin nih ke semuanya, ke 9 server itu. Jadi antar satu node ke node yang lain itu tuh saling terhubung. Nah, kalau peran blockchain-nya, tiap kita masukin data di satu node, itu bakal ke broadcast ke semua node yang ada. Suara saya aman kan, Mas? Cek. Aman. Nah, Jaringanku agak payah sih jaringanku, Mas. Nanti dibantu Mbak Rara mungkin. Kalau ya. Jadi kan Iya. kita kan udah kita node itu sebenarnya buat nyimpen ada namanya itu blok, Mas. Kan blockchain tuh. Nah, kenapa bisa disebut blockchain? Itu tuh ada kumpulan blok. Blok itu kayak sebuah kotak lah dianalogikan. Sebuah kotak yang isinya itu kertas-kertas hasil transaksi kayak
struk transaksi. Kebayang nggak? Ada kotak nih buat nyimpen struk transaksi. Semacam Nah, log Iya. gitu. Logs. kalau logs kan di struk itu kan, Mas. Hmm. Nah, ini kumpulan dari log-log itu. Si struk Indomaret itulah ibaratnya. Struk Indomaret itu jadiin satu di bundle, langsung kalau itu jadi satu blok. Kumpulan dari struk transaksi itu dijadiin satu, itu namanya blok. Nah, blok itu dibikin itu standarnya itu per 2 detik sekali. Jadi nyimpen transaksi kan banyak nih transaksi masuk. Simpen dalam blok itu 2 detik, kebikin satu blok. Langsung bikin lagi tuh blok selanjutnya isinya transaksi yang baru. Nah, dari blok satu sama blok selanjutnya, blok yang baru lagi, itu tuh ada ini kayak dihubungin. Kalau di database itu kayak private key sama apa? Private key sama foreign key. Nah, kayak itu buat ngehubungin antar blok sebelumnya sama blok depannya satu. Nah, itu chain-nya. Makanya disebut blockchain itu blok antar blok itu dihubungin pakai chain itu. Ya, udah mulai pusing. Paham Mas, paham. Berarti ini kayak apa namanya? Fundamental dasarnya mengenai apa sih arti blockchain gitu kan ibaratnya kan. Hmm. Nah, itu kan apa? Blockchain kan ibaratnya udah paham nih, masnya semuanya nih. Nah, di blok itu dia disimpannya itu ke dalam node tadi yang di dalam server tuh yang bikin 3 node. Nah, nyimpan blok-blok itu tuh dalam node itu. Ibaratnya node 1 nih nyimpen blok pertama nih disimpan ke situ. Nah, dia tuh bakal ke sebar ke semua node yang ada. Kan ada 9 tuh. Berarti sebar ke 8 sisanya kayak gitu. Nah, kalau apa? Ini kan masukin di node 1 kesebar ke semuanya. Kalau masnya masukin lewat node 2, ya kesebar juga ke semuanya. Jadi bebas mau masukinnya tuh lewat node yang mana sebenarnya. Hmm. Untuk bahasa pemrogramannya, tadi kan kita ngebahas kayak tentang Web3 gitu ya, Web3 JS gitu. Nah, untuk penggunaan bahasa pemrogramannya sama atau gimana? Kalau untuk bahasa pemrogramannya, sebenarnya harus apa? Masnya tuh harus tahu apa itu smart contract. Misalnya kalau blockchain itu pasti berhubungannya sama smart contract. Smart contract. Nah, kalau secara sederhananya itu Mas, smart contract itu kayak kayak apa ya? Kayak Masnya ngoding tapi runningnya tuh di CLI, bikin function-function aja sebenarnya. Dalam satu file JS nih, Mas bikin function-function itu. Nah, ya hampir mirip tes API lah kalau bisa dianalikan. Masnya kan bikin itu tuh apa? Bikin endpoint. Iya. Nah, yang akses endpoint itu si Web3 itu nanti. Nah, tapi si REST itu tuh kalau dalam blockchain dia disebut itu smart contract sebenarnya. Oke, Sebenarnya oke. hampir mirip, cuma istilahnya aja yang agak beda gitu. Oh, iya Mas. Smart Masih contract. Web3, Oke, oke. smart contract. Kalau smart contract sendiri itu, kalau di Ethereum itu dibikinnya pakai namanya Solidity, Mas. Solidity. Berarti selama 6 bulan sampai mendalami ini lah ya. Ini salah satunya gitu. Salah satunya. Tapi kalau mau belajar Solidity, Masnya kan ada basic JS tuh, JavaScript. Nah, harusnya Masnya kalau terjun ke Solidity harusnya lebih gampang. Soalnya Solidity itu Aduh. base-nya dia JavaScript.
Terus saya remix. Halo? Halo, Tes, halo, tes. halo, halo. Cek, 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 cek. Halo, halo. Oh, Kelihatan nggak, Mas? putus jaringanku, Mas. Aman. Bentar. Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini salah satu contoh smart contract. Gimana, Mbak Rara? Pusing. Saya sih ngelihatnya abstrak, tapi nggak apa-apa. Ikutin aja. Oke. Nah, sebenarnya kan kita kan bikin ini function, tahu kan, Mbak? Function, Action, iya. fungsi. Ya, fungsi. Fungsi, tahu. Jadi kalau apa? Mbaknya bikin fungsi nih di Python, terus jadiin satu file. Udah itu tuh smart contract gitu. Tapi ngodingnya pakai namanya Solidity bahasanya. Eh, Solidity-nya aja saya baru denger barusan, Mas. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Lanjut, Mas. Itu smart contract. Nah, smart contract ini ntar yang dipakai buat transaksi di blockchain itu. Transaksinya tuh dia ngakses smart contract ini buat terhadap transaksi. Ini bisa kayak contohnya ini nih. Ini tentang voting, Mbak. Nah, kalau di Iya. voting itu kan dia bisa nambahin kandidat yang mau di voting, kayak calonnya siapa. Langsung dia Hmm, bisa ngevote, langsung dia bisa ngelihat siapa yang menang. Nah, kan ibaratnya ada 3 oke. itu tuh, ada 3. Nah, setiap mbaknya ngakses nambah calon, nah itu bakal jadi Iya. satu transaksi sebutannya. Ya, nambahin kandidat Satu nih, apa, Mas? satu transaksi. Kayak transaksi jual beli, Oh, transaksi. iya, iya. Nah, bakal jadi satu transaksi. Transaksi itu bakal disimpan di dalam blockchain. Nah, Hmm, untuk bikin transaksinya kan harus bikin codingnya tuh. Ya udah pakai Solidity. Solidity. Itu bahasanya gimana, Mas? Mirip kayak Python nggak sih? Atau Mirip kayak JavaScript, Mbak. Kalau Python ada, Mbak. Kalau mau bikin smart contract tapi pakai Python ada namanya Viper. Piper? Kontrak. Saya Kontrak. ketik. Screenshot deh. Ini nih, Mbak. Ini kan Piper. Python nih, Mbak. Halo, halo. Halo, Tes, halo, tes, halo, halo. tes. Halo, halo. Cek, cek. Ya, halo. Halo, Aduh, halo. berantakan banget jaringanku, Mas. Nah, Sampai forecast loh. Aduh. aduh. Ini, Mbak. Ini apa? Kan banyak kan kemarin kan belajar Python tuh, Mbak. Iya, Familiar nggak? Familiar kan sih kayak gini. Kayak bikin dev, bikin fungsi kan, dev. iya, Dev. Nah, Mm-mm. nah, ini bisa bikin smart Oh, contract ini dari pakai masih Python. kelihatan wajahnya. Ya masih masih itulah masuk akal lah ya. Masih nggak primitif lah ya. Nah, itu juga bisa bikin kayak gitu lewat si Viper, tapi kurang direkomendasikan, Mbak. Soalnya library-nya masih dikit. Oh, gitu. Jadi lebih bagus pakai JavaScript ya? Iya. Oh, gini, Mas. Kalau JavaScript sama Java aja itu sama atau beda ya? Sorry, Mbak, ketawa, Mbak. Nggak apa-apa. Ah, sebenarnya beda Kenapa? jauh sih, Mbak. Sorry ketawa. Oh, Sorry. Kan ya sih apa kalau yang baru-baru belajar tuh, wah mm-mm. dia baru kenal Java nih, langsung ternyata oh ada JavaScript. Beda atau enggak? Iya. Nah, kalau analogi secara umum Java enggak ada kok meme-nya JavaScript vs Java. Hmm. Soalnya keduanya tuh walaupun namanya hampir sama, tapi aslinya tuh beda banget sih, Mbak. Oh ya, Iya, sangat beda malah. Itu kalau yang mereka bagian bisa sama.
Nah, kalau apa JavaScript, monggo tuh apa masnya yang lebih jago tuh JavaScript. Gimana mas sama Java mas? Enggak itu loh yang bagian meme apa namanya? Java Math Class tadi loh yang di atas tuh. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Eh, Nah, kalau mau JavaScript ini nih, Mbak. Ayo Mas, apa tadi Mas Mehmet ya? Iya, Mas Mehmet tuh. Ketawa tuh pasti tuh lihat ini nih. Nah, Gimana tuh oh Mas ya, tuh? Asli saya nggak tahu eh, soalnya. halo. Halo, 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 aman, aman. Ya, halo halo. Eh, balik ke Viper tadi. Aku kan agak kurang dengar sih karena jaringanku Oke, tadi kan. oke, oke, oke. Viper tadi itu kalau 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 bisa aku bilang itu kayak MQL di MetaTrader gitu. MQL itu kayak Meta Quotes Language untuk bahasa khusus untuk MetaTrader gitu. Hmm. Konsepnya itu sama nggak sih? Oh, berarti si MetaTrader itu bikin bahasa pemrograman sendiri buat bikin si smart contract-nya itu ya, Mas? Dia tuh apa? Pakai base apa kayak bahasa C gitu. Coba sampai cari aja MQL 5 kayaknya. Apa? MQL MQL. M M? MQL itu ya. Ini. Eh, Dia kan kayak ini untuk trading ya, untuk trading. MQL. Eh, MQL. Ada nggak sih? MQL. Aku kemarin tuh gini, MQL meta meta slang gitu. Dan aku tuh kemarin pernah ya ada teman lah gitu kan. Hmm. Teman dia kan kayak trading strike gitu kan. Hmm. Di strike dan dia tuh kayak gimana ya? Minta minta tolong lah, nggak minta tolong juga sih, minta kasih tahu lah gitu. Gimana sih MQL ini bahasa pemrogramannya gitu? Bisa buatkan kayak bot otomasi untuk nge-trade trading gitu kan? Cuman belum belum ada tak kerjain sih sampai sekarang. Mungkin Harus belajar dari mirip awal lagi tuh, Mas. sama ya? Gimana? Aku belum tahu MQL itu yang kayak gimana sih, jadi nggak bisa nyimpulin sama atau enggaknya. Tapi harusnya kalau Eh, dia bikin bahasa pemrograman buat si dia sendiri, bisa aja sih mas. mm-mm. Yang cuma support di platform dia sendiri, itu juga Ya, mungkin bisa dijadiin smart contract kalau dia emang base-nya blockchain. Bisa jadi. coba ada juga di GitHub-nya mas, Git Hmm, MQL MQL. 5, MQL ya MQL. Coba ada tuh ya MQL 5 GitHub. Ya. Doang mas. Python. Apa? Itu bagian paling atas tuh mas. Yang GitHub ini. topik. Kalau salah dia pakai C ya untuk anunya. Oh, MetaTrader API. Mungkin penjelasannya hampir sama lah ya. Coba lihat example. Kok pakai MATLAB ya? Aduh, putus-putus denganku. Allah. Hmm. Oke, deh. Mas. NT TS. Cek cek cek. Cek Kok cek. kayak Halo, nggak halo, ada suaranya ya? halo, halo. Oh, Ada nggak Mas? Tuh kan itu bahasa khususnya MQL 5 tuh mas. Mungkin apa konsepnya ada. saya hampir sama kontraknya gitu ya. Kayaknya sih mas.
Pusing nih belajar ini nih. Ya, pusing. Kayaknya dia Gimana? pakainya C Sharp deh. Pakainya C Sharp. Oh, iya, C sharp sih. Nggak ya, soalnya konsol Brightline C Sharp. Static Void main. Kalau C Sharp hampir mirip-mirip Java sebenarnya. Gimana Mbak Rara ini kayak gini? Kayak terbayang Java. hampir mirip harusnya. Saya jadi penonton yang baik dulu aja ya, kayaknya. Soalnya ini levelnya udah di atas, tiba-tiba saya nanya balik lagi ke bawah tuh kayak random Nggak banget. apa-apa. Santai aja Mbak. Jadi jadi kita simak yang ini dulu aja nggak apa-apa. Tadi tuh yang di Japa itu Mas Memet atau Mas Oh, Nasri ya? saya Dua-duanya atau? kalau saya Java juga ada megang Mbak. Mas Nasri Saya ya? ya saya Java megang, JavaScript juga megang. Cuma nggak terlalu dalamin yang Oh, Mas JavaScript. Memet juga. Dua-duanya. Nggak tahu kalau Mas Mehmet. Ya, senang. Aku Cek nggak cek. megang apa-apa lu ya. Aku nggak bisa Merendah, apa-apa soalnya. merendah. Kacau. Terus, terus aja gitu. Aku nggak bisa Ini apa-apa. kalau Mas Mas yang bilang nggak bisa apa-apa, saya bisa apa? Aduh, saya lebih nggak bisa apa-apa Mbak. Saya cuma kopas-kopas Mbak. Apalagi aku. Apalagi saya. Ini Programmer saya tuh nggak apa? bisa bukan Ya karena betul saya tuh merendah ya, emang nggak bisa beneran. sebenarnya tuh Mbak, IT itu gimana caranya kita benar ngopas aja. Gimana caranya kita bisa searching kode itu, bukan bikinnya. Ya rata-rata itu, wah nge-copy Aduh, ada copy petir. paste codingan. Oh ya lagi hujan ya Mbak sini. eh Sini udah reda sih. Apa namanya di dunia IT sendiri ya Mbak, kalau menurutku ya itu problem solvingnya sih yang diasah, logikanya itu diasah. Logiknya, bukan Eh, bahasanya sih. Selama kalau bahasa untuk ngapalin sintak itu nggak terlalu perlu sih ngapalin sintak sebenarnya. Intinya ngerti dasar konsepnya gitu loh. Mm-mm. Dan ya kalau ada error ya di googling gitu, ya kan? Iya, soalnya Enggak, saya langsung stres. Ah, ini kenapa? wajar di awal, wajar kok Mbak. Tapi kalau saya boleh Aku saran, apa, mbaknya kan ini kan mumpung udah dapet Java tuh Mbak. Nah kalau bisa Ya, dalemin si Java. Kalau si Java udah mantap, kayak OOP-nya langsung, pokoknya basic Java, fundamental Java-nya udah mantap, mbaknya pindah ke bahasa manapun itu bakal lebih gampang. Kayak pindah ke Python sangat lebih gampang, pindah ke JS tinggal penyesuaian. Kayak Solidity tadi tinggal penyesuaian kayak gitu. Sebenarnya kalau udah paham di satu bahasa, didalemin, pindah ke bahasa lain tuh ya paling apa kayak logiknya udah dapet, cuma paling sintak-sintaknya lah gitu. Sintak mah bisa dicari di Google. Kayak cara bikin ini nih, kan udah kebayang nih cara bikin ini. Udah tinggal cari iya. Google cara bikin ini pakai bahasa apa. Udah kayak gitu aja sebenarnya. Nah itulah Jadi ibaratnya sebenarnya, kalau konsepnya udah dapet masalah bahasa pemrograman apapun, kalau konsepnya udah dapet ya kita tinggal kayak oh ini sintaknya ini gimana sih gitu. Padahal ya sama-sama aja sih konsep bahasa pemrograman ya gitu. iya. Jadi bahasa pemrograman satu sama yang lain tuh saling berhubungan gitu ya, hampir mirip-mirip gitu ya. Kalau berhubungan ada beberapa yang berhubungan Mbak, yang hampir mirip. Cuma logiknya sih Mbak, logik buat nyelesain suatu masalah. Nah itu yang paling penting Mbak. Oh iya, ngerti. Lemot banget, Allahu Akbar. Paham paham Mas. Jadi intinya kalau di programming itu lebih ke kita nyelesain masalahnya. Tapi kalau buat nyelesain masalahnya itu kita harus ngerti konsep dasarnya dulu gitu ya. Yang penting algoritma Mbak. Banyak yang bilang gitu, yang penting algoritma, matematika itu nggak penting. Walaupun penting juga sih. Tapi yang penting itu logiknya itu yang paling utama. Matematika mah pendukung aja sebenarnya. Nah iya tuh. Saya juga kadang suka bertanya-tanya nih Mas.
Kenapa kita di kampus tuh diajarin aljabar linear, Mm-mm. Yang begitu. kalkulus, itu emang fungsinya tuh buat programming beneran ya? Apa hubungannya gitu? Oh, oke. Nah, kalau apa? Saya Eh, Bingung kan juga saya? juga ini eh, sih, nggak apa? Aneh nggak sih saya? Terus saya juga nanya, kenapa matematika diajarin kan? Ngoding mah tinggal ngoding di pakai bahasa apa gitu, Cek cek. Java lah atau apa Halo. gitu kan? Halo, halo, halo. Cek, cek, cek. Aman nggak suara saya? Cek, 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 cek. Halo, halo, halo. Halo, halo. Ini Halo, halo, kayaknya halo. sekarang sinyal saya yang jelek. Hujan ya, Pak? Halo, 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 halo. Aman suara saya? aman, 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 aman. Nah, kalau apa? Aku Kayak ada suaranya nggak ya? ada. Ada. Nah, apa? Kan kenapa matematika diajarin? Padahal ya udah apa? IT ya udah bahasa pemrograman aja kayak gitu kan. Nah, itu tuh matematika ntar bakal kepake kalau mbaknya mau mendalemin ini machine learning, AI. Itu butuh matematika yang kayak aljabar linear, yang kalkulus. Itu baru Nah, kepake. itu biasanya lebih ke low level ya Mas. Hmm. Ya kayak Kalau level apa tuh Mas? Jelasin, mungkin Mbak Rara nggak tahu. Harus bener-bener basic eh, itu Mas. iya. Gini, kalau bahasa pemrograman itu kan ada tingkatannya nih Mbak, Mas. Heeh. Ya toh? Nah, Dari yang high, yang bahasa untuk kayak Python itu termasuk high tapi bisa low juga gitu. Kalau low hmm. itu kayak bahasa C itu kan low tuh. Dia lebih kayak untuk apa? Ngeprogram komputer gitu loh. Gimana? Jelas nggak sih suaraku? Jelas Mas. Jelas-jelas, Mas. Nah, Makasih. untuk apa penggunaan matematika tuh ya kalau untuk bahasanya yang dipakai lebih low ya mungkin memang benar bakalan digunakan matematika gitu. Kalau bahasa yang tingkatnya tinggi kayak apa namanya? Kayak HTML itu nggak terlalu perlu matematika sih. Kalau HTML Oh, pun bukan bahasa pemrograman sih. kalau Mbaknya tahu ini kan Mbak apa? Kayak kalau masuk di IT ntar bisa bikin ini apa kayak ngedeteksi muka, ngedeteksi apa kayak gitu kan? iya, iya. Yang pakai Nah, AI itu kan ya? nah AI udah tahu kok AI. Nah, AI itu baru butuh matematika tuh Mbak. Jadi alasan kenapa diajarin matematika itu salah satunya. Oh, gitu. Soalnya saya pernah, kan semester 1 tuh saya belajar HTML juga kan sama yang Python itu. Terus kok ini kayaknya nggak ada matematikanya deh. Kalau cuma rumus-rumus doang kan nggak harus kalkulus gitu. Mau. Tapi sih tetap dijalani sih, meskipun pusing. Karena emang kelemahannya matematika. Nggak apa ya, bisa diasah ya Mas ya. Doain. Bisa Mbak kalau itu mah jam terbang aja ntar kalau kebiasaan. Hmm. Nah, ada pesan nih Mbak. Kita tuh bisa karena terbiasa gitu loh. Nah, nice quotes Iya. langsung ter. Kalau Mas Nasri sama Mas Mehmet ini suka nggak sih kayak ngeluangin sehari untuk belajar khusus programming gitu? Atau emang tiap hari kerjaannya ngoding terus atau gimana gitu? Boleh cerita nggak? Monggo Mas Mehmet duluan. Oh, Mas Nasri duluan lah, jangan aku. Aku Mehmet belakangan duluan. aja. Yang punya channel kan, yang punya grup. Mas, Mau iya Mas Nas. kesulitan aja nggak? Sip ya. Cup-cup. Ya udah Mas Nasri duluan lah yang cerita. Aku belakangan aja. Waduh. Ya kalau saya kan emang apa kerjanya kan di IT, ya mau nggak mau tiap hari ini apa kalau ada bug ya udah ngerjain yang bug. Kalau emang ada waktu luang biasanya research research yang teknologi baru atau apapun lah. Biasanya kalau apa ada request researchan ya udah pakai itu yang requestan dari atasan buat nge-research. Kalau nggak itu ya ya udah nge-research yang pengen di research aja apapun itu
nggak harus tentang programming sih kalau yang sekarang mah. Paling apa? Udah mulai masuk ke bisnis kayak gitu-gitu. Kalau yang sekarang. Oke, makasih. Kalau Mas Mehmet gimana nih? Kalau aku gimana ya? Nggak gimana-gimana sih. Aku orangnya nggak terlalu berfokus sebenarnya ke kayak dunia IT. Cuman ya ini tak jadikan kayak semacam hobi aja gitu. Ya tiap hari ya memang di depan laptop gitu ya, yang research ya belajar, yang nge-coding terus gitu. Cuman gimana ya? Di luar tuh masih ada ya kerjaan lain lah ibaratnya gitu. Oh ya, aku tadi lupa. Mas Nasri itu tadi udah selesai belum ceritanya? Yang apa tuh? Oh, yang tadi. Ya, Tadi aku langsung gimana kayak lagi, Mbak? bilang makasih aja. Ampun, maafkan. Kayaknya monoton, Mbak, gitu-gitu aja. Tiap hari ya. Datang, kerja, coding, udah balik. Kayak gitu Tapi doang. katanya kalau apa? Kalau udah bisa ngoding secara mandiri gitu kayak nggak meraba-raba tuh, Hmm? katanya bahagia ya. Bener gak sih? Enggak. Kalau kalau ini tiap kalau kita udah apa tahu case yang bakal kita selesaikan, kita udah apa udah kebayang nih cara menyelesaikan case itu, dan kita pede dengan apa kayak skill kita buat nyelesain itu, ya udah kayak nyantai-nyantai aja gitu, kayak nggak tertekan. Hmm. Ya harus kebiasa sih, Mbak, kalau mau itu mah. Harus bisa nyelesain masalah. Iya, iya. Ada saran nggak Mas? Mas nih buat saya. Saya kan bener-bener newbie banget. Sangat-sangat newbie. Kenal HTML aja baru kemarin sore gitu. Python juga. Terus Nah, gimana gimana? ya Lanjut. Enggak, kalau sudah kalau saran terus kita kalau kalau saranku sendiri sih ya mungkin jalani, nikmati dan syukuri udah itu aja. makasih. Iya bener-bener. Masih monggo. Mbaknya apa udah kebayang nggak ntar apa masuk itu apa masuk IT itu pengen pengen jadi apa, udah ada bayangan belum? Sejujurnya belum. Saya cuman berpikirnya saya mau bisa aja. Hmm. Nah, kalau apa, ntar mbaknya udah bisa nentuin nih, mbaknya pengen jadi ibaratnya web developer atau pengen jadi AI engineer atau apa. Nah, itu ntar apa, barulah dalemin, mbak, biar apa, biar ahli di satu bidang aja tapi ahli banget gitu loh. Jadi spesialis kayak gitu. Iya, iya. Dan Kira-kira yang paling hmm? Iya, Mas? dunia maaf nih, aku kayak motong gitu ya. Oh, santai aja. Apa? Aku tuh nggak bisa diginiin. Nggak, gini. Eh, dunia 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 IT itu kan luas tuh ya kan. Nah intinya gini loh, untuk mbaknya mungkin ya bisa menentukan startnya dulu mau jadi apa gitu kan. Maksudnya biar biar bisa lebih berfokus. Umpama pengen jadi Oh, apa namanya back end developer gitu ya. Umpama nih pengen jadi back end developer ya biar kita tuh punya pegangan. Oh nanti jadi back end developer tuh apa aja sih yang dibuat kan gitu. hmm. Nah, kalau Iya. udah kayak acuan untuk oh aku nanti setelah ini jadi back end gitu kan. Ya kita bakalan bisa lebih gimana? Lebih gampang gitu untuk ngejarnya itu gitu. Berantakan nggak sih aku ngomong? Aman, mbak. Oh, aman, mas. Enggak, Enggak, enggak. maksudnya Aku paham, paham. ngomongku, ngomongku gimana ya? Aku ngomong kadang sering ngelantur sih. Maaf lo ya. Santai, aku Sama juga. kalau gitu. Sama sama kan. Aku tuh kalau ngomong kadang ada yang nggak paham gitu. Kadang ya karena gitu lah. Santai, mas, santai, mas. Relax. Sama, Mas, santai. Aku malah kadang suka lebih ngaco lagi, nggak tahu kenapa. Apalagi saya.
Dan gini Mbak, mungkin Mbak harus lebih kayak ngebangun relasi sih, menurutku ya. Bener, bener, Ya kan, Mas? bener, bener, bener. Awalnya, aku sedikit cerita nih. Awalnya aku tuh kayak masuk dunia IT ini nggak punya relasi gitu. Tapi ya perlahan ngebangun relasi gitu. Ya ketemu kayak orang-orang kayak Mas Nasri ini gitu kan. Terus ada juga yang apa pengalamannya udah dari tahun 2005 gitu kan. Mas Ya, Chandra, iya tentu. Eh, Gimana ya? Semakin semakin kita ngebangun relasi, nanti itu kita semakin tahu tuh, oh ternyata ilmuku tuh masih belum seberapa gitu kan. Aku harus insecure, lebih lebih insecure. secure. Nanti kita kita bisa jadi kayak orang yang lebih diem, lebih pengen berfokus untuk belajar lagi dan lagi gitu. Karena ya ilmu tuh nggak ada habisnya gitu. Setuju banget. Iya. Bahkan aku pernah nih ketemu dosen, dosen apa IT di di suatu kampus gitu kan. Itu ngobrol sama dia, aku banyaknya gini ketawa-tawa, ah, parah lah. Karena ya gimana ya, ya itulah karena ilmu tuh nggak ada habisnya dan lebih gimana jatuhnya itu jadi kayak lebih segen gitu mau ngomong. Intinya ya perbanyak relasi dan ya jalani, nikmati dan syukuri. Dah, mungkin Mas Rasli mau melanjutkan? Ini sih. Kalau apa, kalau kuliah kan masih kuliah nih banyak dimaksimalin nggak apa. Pertama nyari relasi. Aku juga dapat kerja juga dapat gara-gara relasi dari kampus kan. Apa paling basic-basic pemrograman itu juga apa kalau bisa dalemin, kalau apa belum bisa nentuin fokusnya di mana ya nggak apa-apa, kayak raba-raba aja semuanya, ntar kira-kira oh aku nih ternyata minatku di sini nih. Kalau udah meraba banyak kan bisa nentuin tuh kayaknya aku nih cocoknya di mana kayak gitu kan. Iya. Nah tapi kuliah itu sebenarnya pemrograman tuh bisa secara otodidak. Nah kalau kuliah itu digunain itu kalau aku pribadi buat relasi sama kayak belajar dari yang ini yang lebih tahu gitu loh, kayak oh apa temanku yang ini jago apa jago ini nih, tanyain lah, ada kita tuh ada wadah buat nanya. Kalau kita otodidak kan rata-rata nanya ya paling ke forum kan, nggak bisa langsung ke orangnya langsung yang jago di bidang tersebut gitu loh. Nah, mumpung kuliah ya udah dimaksimalin itu, kayak bingung apa ya udah tanyain kayak nggak apa-apa dibilang caper mbak, yang penting apa banyak pengen tahu itu dan tahu hasilnya apa kayak gitu. Iya. Mm-mm. Nah, gini gini gini. Banyak banyak kesalahan, nggak kesalahan sih maksudnya, yang baru belajar gitu kan. Mereka tuh kebanyakan langsung bertanya tanpa mencari, itu yang sering bermasalah di forum-forum. Nah bener, Ya kan minimal Mas? tadi dulu kalau mentok baru nanya gitu ya. Mm-mm. Kebanyakan kayak gitu tuh kadang kayak ibaratnya buat yang udah tahu ini masalah sepele sih di Google pun bakalan ketemu gitu kan. Nah itulah kenapa kalau di forum-forum itu jarang ada yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya, Receh ter- ibaratnya. ya terlalu receh gitu. Mungkin Mbak Mbak kedepannya ya mungkin ya kayak yang kita omongin tadi tuh, kita harus ngasah logika sama problem solvingnya gitu. Itu bakalan jadi pegangan yang kuat untuk jadi ya seorang developer yang hebat gitu. Developer hebat pun kayak ya pokoknya yang udah master-master pun masih nge-googling juga gitu loh. Ya tetap jago-jagonya programmer tuh apa kayak cara bikin variabel ini itu pasti Google gitu. Walaupun udah 10 tahun apa, pengalaman atau 5 tahun pengalaman itu tetap aja itu yang di searching Hmm. juga hal-hal receh gitu. Iya, iya. Benar-benar. Kayaknya
ngobrol santainya udah sampai sini aja dulu ya, Mas. Mbak. Siap mas. Iya, siap, Mas. Mas, kapan lagi nih biasanya ada forum kayak gini? Kalau dulu sih malam minggu. Ya. Kalau dulu Malam minggu. Malam minggu ya? Iya, malam Enggak, minggu. aku pengen ikutan lagi. Malam minggu besok entah ngebahas apa nggak tahu lah. Lihat nanti. Mungkin mau lanjut lagi sama Pak Amar mungkin yang ngebahas tentang ngebuat apa web aplikasi pakai PHP tuh. Mungkin ya. Menarik tuh. Mungkin sampean bisa lihat YouTube-nya Maling IT. Weh. YouTube-nya ya? Ini marketing secara diam-diam ya. Boleh. Nih aku langsung cari YouTube. nih. Langsung tak subscribe, udah langsung YouTube. Makasih banyak loh. Enggak, YouTube-nya isi YouTube-nya loh cuman ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini kan tak record nih, nanti mungkin tak upload nih. Yang gitu aja sih. Udah tak subscribe mas, langsung tuh. Makasih mas. Sama-sama. Dan kok belum ketemu ya? Maling IT, tulis aja mbak. Logonya sama. Oke. Maling. Kenapa dikasih namanya Maling IT ya? Oh ada. Aku subscribe. Ketemu. Wes. Alhamdulillah. Nambah 2 lah ya. Nambah 2 lumayan mas. Iya. Dan gini, tadi Mbak Rara nanya kenapa namanya Maling IT. Iya. Kenapa ya? Aku ngebuat Maling IT gabut sih sebenarnya. Di siang yang ceritanya itu di siang yang panas, aku bingung mau ngapain. Ya toh, aku lihat banyak PDF programming di grup-grup di channel gitu kan. Kenapa nggak jadikan satu aja? Ibaratnya gitu lah. Ya toh? Iya. Ya udah gitu. Ya gini lah sekarang. Jadi dari sekian banyak nama kenapa milih Maling IT? Kalau susah nyarinya nama paling sendiri gini. Ini dari temen Pak Anas. Pak Anas itu kayak dia tuh lebih mendalami bidang elektronika, ya toh. Nah, dia tuh menerjemahkan filosofi yang tak maksud dari kata Maling IT gitu. Kalau kata nah gini. Kata maling sendiri itu bisa dibilang ada dari berbagai sumber tanpa pandang dari mana aja. Maksudnya gimana ya? Kita ngumpul di sini itu nggak terpaku pada pelajar semua gitu, nggak. Jadi namanya itu sengaja kayak dibuat lebih Indonesia banget lah gitu, maling gitu. Padahal ya cuma bahasa programming PDF gitu aja sih. Pasti aku jelaskannya ya Allah berantakan kali. Enggak. Paham. Ya ada juga yang pernah nyaranin kenapa namanya itu nggak dibuat rampok IT atau gimana gitu kan. Ya, maling aja sih lebih enak gitu, Maling IT gitu. Jadi kita belajar dari berbagai sumber, dapat dari mana aja gitu kan. Kita ngumpul ya ngobrol-ngobrol ya dari berbagai kalangan juga kan gitu. Dibandingin rampok mendingan Maling IT sih. Apa? Daripada rampok IT mendingan Maling IT sih. Lebih enak kedengerannya. Iya, tapi ya Maling IT sendiri dicap lucu juga sih sebenarnya. Jadi isinya maling semua atau gimana kan kayak gitu juga ada yang nanya tuh. Yang aja maling ilmu gitu. Gimana? Bilang aja apa kenapa maling IT ya biar bisa maling ilmu IT member-membernya gitu. Iya. Ya benar. Ya artinya ya ada ilmu dari berbagai sumber dan banyak sumber tentang IT. Ya toh? Ya gitu. Mungkin aku kayak berantakan kali parah.
Oke, kita akhiri sekarang ya, Mas. Mbak, makasih Ya, banyak loh udah monggo-monggo. gabung. Terima kasih. Iya, Ya, makasih biar juga Mas Mehmet, Mas Nasri. Terima kasih. Oke, mungkin malah keluar duluan. Oke, tak matikan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.